Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan SVP Kanaka Hita Solvera, Jansen Nasrial. Selamat pagi, Pak Jansen. Selamat pagi, Pak Cikal. Pak Jansen, ini tadi sudah sama-sama lihat bahwa hari ini atau pagi ini ya IHSG dibuka di zona positif di 6.000, tembus lagi ke 6.300. Apakah ini memang efek domino juga dari reboundnya Wall Street dan juga pergerakan bursa regional yang mengarah ke positif? Iya, dengan datanya sektor manufaktur Amerika Serikat, nah itu membuat bahwa optimisme recovery ekonomi Amerika Serikat itu bisa jadi kemungkinan besar melebihi ekspektasi. Nah, melebihi ekspektasinya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini, baik itu nanti di kuartal ketiga ataupun di kuartal 4, nah itu yang membuat keputusan The Fed di November ini akan melakukan tapering. Dalam arti tapering ini maksudnya adalah mengurangi pembelian surat utang negara Amerika Serikat maupun surat utang berbasis KPR. Nah, dengan adanya pengurangan pembelian surat utang negara tersebut maupun juga pengurangan pembelian surat utang berbasis KPR, itu membuat indikasi adanya kenaikan yield ataupun suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini potensinya ini membuat sektor teknologi itu menjadi less atraktif. Nah, itu yang membuat kenapa Dow Jones maupun S&P ataupun Nasdaq yang populasinya dihuni oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu banyak yang ditutup merah, dan merahnya juga cukup lumayan, koreksinya juga cukup signifikan ya. Nah, itu yang membuat volatilitas indeks selama sepekan ini tinggi karena adanya optimisme pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang bisa membuat The Fed melakukan tapering. Nah, artinya di dalam bulan Oktober ini volatilitas sepertinya akan tinggi gitu ya. Apalagi di dalam untuk bulan Oktober itu selama 10 tahun terakhir ini memang kurang bersahabat ya dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Jadi cenderung itu kalau untuk bulan Oktober IHSG ataupun ataupun regional index itu cenderung ditutup merah ataupun underperform. Oke, kita ke dalam negeri, Pak Jansen. PPKM kembali diperpanjang meskipun dengan beberapa relaksasi begitu ya. Dampaknya ke IHSG akan seperti apa? PPKM sebenarnya kita kalau secara control management of preventing COVID ya, ini sebenarnya cukup bagus dengan adanya aplikasi pelindungi diri gitu ya. Nah, jadi memungkinkan adanya potensi-potensi infeksi juga bisa dikurangi, dan juga ditambah lagi infeksi harian juga semakin lama semakin melandai sekali, bahkan Singapura lebih tinggi lagi daripada Indonesia. Jadi artinya PPKM memang sudah diterapkan, tetapi hanya saja PPKM ketat yang dilakukan di bulan 7, bulan 6 itu bisa berakibat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga kurang atraktif dibandingkan dengan pertumbuhan Q2. Jadi artinya IHSG akan ada cenderung koreksi. Nah, itu kemungkinan koreksi IHSG di level-level antara 6.220 sampai 6.180. Apabila tembus di 6.150, tidak menutup kemungkinan IHSG koreksi kembali di 6.130. Tetapi perlu dicatat, IHSG kan sudah melewati 6.170 resisten yang beberapa hari yang lalu. Nah, itu membuat sebenarnya ini koreksi sehat sebenarnya ya untuk IHSG, apalagi dibantu oleh sektor komoditas. Kenaikan harga sektor komoditas ini sebenarnya malah memacu bisa memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga, apalagi harga sawit juga hampir mendekati Rp5.000, harga batu bara juga mendekati, itu sudah 10 tahun 11 tahun tertinggi ya terakhir gitu, dan juga harga nikel balik lagi hampir ke 19.000. Jadi artinya dengan kenaikan harga komoditas setidaknya membantu konsumsi rumah tangga Indonesia. So hopefully di kuartal ketiga
walaupun underperform, tetapi underperformnya mungkin bisa diimbangi dengan adanya kenaikan harga komoditas akibat kekhawatiran kekhawatiran bahayanya inflasi. Justru komoditas ini adalah hedging terhadap inflasi. Oke. Untuk resiko gagal bayar utang AS ini apakah masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi para pelaku pasar? Lalu bagaimana dampaknya terhadap IHSG nanti? Amerika Serikat sih sebenarnya easy ya, tinggal menaikkan pagu atas limit untuk surat utang Amerika Serikat. So it's easy for them hanya untuk mencetak uang dengan menaikkan pagu atas surat utang Amerika Serikat. So I'm not sure, saya yakin sih itu mungkin tinggal hanya pembicaraan di tingkat politik untuk bisa menaikkan pagu atas surat utang pagu atas utang Amerika Serikat. So bukan big issue sih sebenarnya. Oke, ya, kondisi politik ini sangat menentukan sekali nanti di Amerika Serikat akan seperti apa ya Pak Jansen. Kemudian ini mengenai Evergrande, nih, apakah ini kan dampaknya juga sudah terasa di Swedia misalnya. Apakah akan terasa juga di Indonesia? Seperti apa analisis Anda? Evergrande ini lebih spesifik ke sektor tersebut ya, khususnya sektor properti. Beda dengan kasus subprime mortgage di Amerika Serikat. Kalau kasus subprime mortgage di Amerika Serikat itu kan memang di sektor properti, tetapi gulungnya itu besar besar sekali di surat derivatif ya, instrumen derivatif. Nah, jadi instrumen derivatif ini kan sifatnya menggulung. Jadi ketika terjadi ada default 1 miliar misalnya, nah itu menjadi menggulung bisa berkali-kali lipat. Nah, beda dengan kasus Evergrande, bukan defaultnya itu bukan di surat utangnya, tetapi ya memang di sektor tersebut gitu. Jadi artinya yang akan terdampak adalah emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai tingkat utangnya sangat tinggi. Nah, jadi artinya investor perlu sangat waspada terhadap perusahaan-perusahaan yang mana tingkat leverage-nya tinggi. Nah, kebanyakan berdasarkan data yang kita punya, itu sektor properti, sektor konstruksi yang mempunyai tingkat leverage tinggi. Artinya mungkin untuk saat ini sektor-sektor tersebut yang perlu kita waspadai. Tetapi nggak semua sektor properti yang mempunyai tingkat leverage tinggi. Jadi stay away sektor properti yang mempunyai tingkat leverage sangat tinggi. Oke. Tadi properti juga otomatis akan terdampak dengan Evergrande. Apakah memang ada sektor-sektor lain yang mungkin akan terdampak dengan Evergrande ini? Kalau kita bicara mengenai saham-saham yang layak dikoleksi misalnya. Oke, hanya sektor konstruksi, sektor properti, dan sektor infrastruktur secara overall yang tingkat leverage-nya sangat tinggi. So artinya boleh juga sih kita pick sektor properti yang mana tingkat leverage-nya rendah, karena sebenarnya efek dari harga kenaikan komoditas tersebut itu bisa bisa mendongkrak tingkat konsumtif Indonesia. Nah, bisa jadi mereka bisa akan konsum mobil baru, bisa akan konsum rumah baru gitu. Jadi kenaikan harga komoditas itu bisa berdampak positif kepada Astra International, bisa berdampak positif kepada sektor properti yang mempunyai tingkat leverage rendah. Misalnya seperti BSDE misalnya, atau misalnya yang tingkat leverage-nya rendah itu selain BSDE, Ciputra misalnya, CTRA. Jadi kenaikan harga komoditas itu multiplier efeknya sangat tinggi, karena biasanya kenaikan harga komoditas itu korelasinya sangat tinggi dengan pertumbuhan positif GDP Indonesia. Oke, terakhir Pak Jansen, rekomendasi saham dari Anda yang layak untuk dikoleksi? Yang jelas untuk saat ini stay away from sektor teknologi, stay away untuk sektor-sektor emiten yang mempunyai tingkat leverage tinggi. Jadi artinya kita fokus kepada sektor komoditas, yaitu buy on weakness saham Antam di level-level antara 2.280-2.300 dengan target price di range antara 27 sampai 2.900. Lalu juga saham TINS di level-level antara 1550-1570 dengan target price 1.900. Lalu yang terakhir adalah saham INCO, jadi berbasis komoditas semua, yaitu di level-level antara buy on weakness level-level antara 4.650-4.700 dengan target price 5.200. Jadi bahaya kenaikan inflasi, kita hedgingnya dengan komoditas, gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Jansen atas informasi serta analisisnya. Ya, makasih.